Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibnul Habil, NIM 2123365. Di sini saya izin untuk memberikan sedikit ilmu pengetahuan kita tentang perbandingan pendidikan Islam yang baik itu ada di Indonesia maupun di negara-negara lain dengan saya izin dari kelompok 4 dengan beberapa teman nanti akan membahas materi sesuai dengan masing-masingnya. Saya sedikit mengulas tentang pengertian perbandingan pendidikan. Kalau kita berbicara dengan perbandingan pendidikan, maka itu ada yang kita bahas itu ada pertikaian gitu kan. Perbandingan pendidikan adalah suatu bidang kajian dalam ilmu pendidikan yang mempelajari, membandingkan dan menganalisis sistem pendidikan di berbagai negara, wilayah, baik dari segi tujuan, kurikulumnya, metodenya, pembelajarannya, kebijakannya maupun hasilnya. Secara sederhana, perbandingan pendidikan itu membandingkan, kan dia ada pertikaian gitu, membandingkan antara contohnya si A dan si B, perbandingan di sini dan di daerah lain gitu kan, membandingkan sistem pendidikan antara negara, daerah untuk memahami perbedaan dan persamaan antara dua pendidikan di suatu tempat tersebut. Ada beberapa menurut para ahli mengenai dengan perbandingan pendidikan ini. Menurut para ahli yang pertama yaitu E.L. Kandel. Menurut beliau, perbandingan pendidikan adalah studi tentang teori dan praktik pendidikan yang di berbagai negara untuk menemukan prinsip umum pendidikan tersebut. Menurut Nicholas Hans, perbandingan pendidikan menekankan pada faktor-faktor yang mempengaruhi sistem pendidikan seperti budaya, politik, ekonomi, dan agama. Ciri utama perbandingan pendidikan itu membandingkan lebih dari satu sistem pendidikan bersifat ilmiah dan analitis, melihat latar belakang sosial, budaya, dan politik, bertujuan untuk menemukan kelebihan dan kekurangan sistem pendidikan tersebut. Jadi itu yang kita pahami, sedikit kita ulas dengan perbandingan pengertian baik itu menurut para ahli dengan perbandingan pendidikan. Yang kedua yaitu ada tujuan studi perbandingan pendidikan. Kalau kita berbicara tentang tujuan studi perbandingan pendidikan, tujuan utama dari studi perbandingan pendidikan itu adalah untuk memahami dan meningkatkan kualitas pendidikan mulai melalui pembelajaran dari sistem lainnya. Tujuannya secara rinci maksudnya itu pertama itu mengetahui persamaan dan perbedaan sistem pendidikan. Ya, jadi itu tujuan kita untuk membandingkan antara pendidikan A dan si B. Maka itu kita yang pertama itu tujuannya itu untuk mengetahui perbedaan dan persamaan antara dua pendidikan di tersebut. Yang kedua yaitu adalah mengambil pelajarannya. Setelah kita membandingkan, maka itu ada ya harus yang kita pelajari. Apa yang dapat kita pelajari dengan setelah kita membandingkan tersebut? Sistem yang baik di negara lain bisa dijadikan contoh atau inspirasi bagi ketika pendidikan kita ketinggalan dengan pendidikan yang lain tersebut. Yang ketiga yaitu tujuan pendidikan itu memperbaiki sistem pendidikan nasional. Ketika kita telah menemukan hasil dari perbandingan tersebut, gunanya itu untuk meningkatkan mutu pendidikan di dalam negeri. Contohnya kita membandingkan antara pendidikan di luar negeri dan dengan pendidikan kita di Indonesia. Ketika kita ketinggalan, maka kita harus meningkatkan mutu pendidikan kita. Bagaimana supaya pendidikan kita itu sama tingkatnya dengan pendidikan di luar negeri tersebut. Yang keempat itu adalah memahami faktor yang mempengaruhi pendidikan. Faktor yang mempengaruhi pendidikan itu seperti budaya, agama, ekonomi, dan politik. Terutama kita di Indonesia ini memiliki budaya, agama yang berbeda-beda. Itulah terkadang membuat pendidikan itu berbeda-beda antara di daerah di si A dan di daerah si B tersebut. Yang kelima yaitu untuk mengembangkan wawasan global dalam pendidikan. Yang kelima itu mengembangkan wawasan global dalam pendidikan. Tujuannya itu untuk agar tidak hanya berpikir lokal tetapi juga internasional. Ketika kita membandingkan, tujuannya itu supaya ketika pikiran kita belum secara
relevan, maksudnya belum secara luas, maka ketika kita telah meneliti membandingkan suatu pendidikan yang misalnya contohnya yang akreditasinya lebih tinggi, maka disitulah kita bisa untuk berpikir supaya berpikir di pendidikan kita yang ketinggalan ini tidak lokal lagi, maka bisa mengikuti pendidikan yang lebih internasional pola pikirnya tersebut. Dan yang terakhir yaitu tujuannya itu membantu perumusan kebijakan pendidikan. Tujuan itu membantu perumusan kebijakan pendidikan. Pemerintah bisa membuat kebijakan berdasarkan hasil kajian perbandingan. Maksudnya tersebut, jika pemerintah itu bisa membuat kebijakan berdasarkan hasil perbandingan, ketika telah menemukan hasil dari perbandingan tersebut, telah mencapainya tujuan yang tersebut, maka pemerintah bisa membuat kebijakannya. Jadi kebijakan mana yang cocok dibuat setelah hasil dari perbandingan tersebut telah ditemukan gitu. Jadi dapat kita simpulkan, kita rangkum dengan 2 poin tersebut. Yang pertama, pengertian dari perbandingan pendidikan dan tujuan studi perbandingan pendidikan tersebut. Perbandingan pendidikan adalah studi untuk membandingkan sistem pendidikan antar negara, baik itu antar negara maupun antar daerah. Tujuannya adalah memahami, mengambil pelajaran dan memperbaiki sistem pendidikan agar lebih baik untuk contoh kita, supaya kita tidak ketinggalan dengan pendidikan yang daerah kita tersebut. Oke, pada poin selanjutnya yaitu contoh dari penerapan perbandingan dalam pendidikan Islam, dan salah satu contoh yang dapat kita ambil adalah dari negara Indonesia sendiri, di mana di negara Indonesia terdapat organisasi Muhammadiyah yang mengadopsi sistem pendidikan Barat. Kiai Haji Ahmad Dahlan selaku pendiri dari organisasi Muhammadiyah ini melakukan studi perbandingan antara sistem pendidikan tradisional dan sistem pendidikan Barat atau kolonial Belanda. Dari hasil perbandingan tersebut, beliau dapat mengidentifikasi beberapa keunggulan dari pendidikan Barat seperti metode pembelajaran yang klasikal, manajemen yang terstruktur, kurikulum yang sistematis, serta penerapan ilmu-ilmu umum. Namun demikian, Muhammadiyah ini tidak secara keseluruhan mengadopsi nilai-nilai Barat tersebut. Namun mereka tetap melakukan seleksi dan integrasi dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam, serta juga menolak aspek yang bertentangan seperti nilai-nilai sekularisme. Dan hasilnya dari studi perbandingan ini lahirlah model pendidikan Islam yang modern yang menggabungkan antara nilai umum dengan nilai-nilai agama. Dan selain di negara Indonesia, bisa juga kita lihat di negara Malaysia, di mana penerapan perbandingan pendidikan Islam ini dapat kita lihat pada sistem pendidikan mereka, dan terkhusus dapat kita lihat melalui lembaga International Islamic University Malaysia. Lembaga ini mengembangkan sistem pendidikannya melalui perbandingan antara pendidikan Islam tradisional dengan sistem pendidikan Barat modern. Dan hasil dari perbandingan tersebut melahirkan konsep integrasi ilmu, yaitu memadukan antara ilmu umum dengan ilmu agama secara satu dan terpadu. Selain itu juga diterapkan penggunaan bahasa internasional seperti bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kemudian juga menerapkan sistem pembelajaran modern yang berbasis riset dan teknologi. Meskipun demikian, nilai-nilai Islam ini tetap dijadikan sebagai landasan utama, sehingga perkembangan ilmu pengetahuan ini tidak pernah lepas dari yang namanya konsep moral dan spiritual. Dengan demikian, sistem pendidikan ini tidak hanya menghasilkan lulusan yang unggul secara akademik saja, tetapi juga unggul dalam memiliki karakter dan pemahaman Islam yang kuat. Oke, poin selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang tadi, yaitu tentang sejarah munculnya ilmu perbandingan. Nah, pendidikan ilmu perbandingan sebagai respon terhadap kebutuhan untuk memenuhi dan menyempurnakan sistem pendidikan melalui perbandingan antar negara yang sebelumnya hanya berupa minat umum terhadap kehidupan sosial dan pendidikan di luar negeri. Dan sejak abad ke-13 di Eropa, banyak tokoh penjajah dan penulis seperti Marco Polo dan Alexis de Tocqueville yang menulis tentang kehidupan masyarakat, termasuk institusi-institusi pendidikan, sehingga muncullah tradisi laporan perjalanan yang menjadi cikal bakal gagasan pendidikan internasional. Nah, perbandingan mulai beranjak dari sekedar narasi ketika para filsuf ilmu pengetahuan umum
seperti Rousseau, Montesquieu, dan Herder yang menaruh minat memahami bagaimana sistem pendidikan didukung oleh nilai, budaya, dan lembaga sosial suatu bangsa. Nah, titik pentingnya muncul pada tahun 1816 sampai 1817 ketika Marc Antoine Julien dari Prancis menerbitkan Esquisse et Vue préliminaire d'un ouvrage sur education comparé yang menekankan perlunya mengumpulkan data terkait pendidikan di berbagai negara secara sistematis, sehingga ia dianggap sebagai perintis pendidikan berorientasi pada observasi dan analisis lintas. Nah, masuk ke tahapan atau periode perkembangan perbandingan pendidikan. Nah, perkembangan ilmu ini tidak berlangsung secara sempurna, akan tetapi melalui beberapa tahap atau fase. Nah, yang pertama yaitu masa laporan perjalanan atau travelers tales. Nah, pada fase ini merupakan periode awal ketika perbandingan pendidikan masih sangat sederhana dan tidak tersistematis, hanya berupa catatan pengalaman pribadi tokoh yang melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah, laporan-laporan ini bersifat naratif, subjektif, dan deskriptif yang lebih menggambarkan kesan umum tentang kehidupan sosial dan seringkali hanya sekilas menyentuh aspek-aspek pendidikan tanpa pengumpulan data yang terstruktur. Nah, karena tidak berdasarkan pada metode yang jelas, fase ini tidak dapat dijadikan landasan ilmiah yang kuat, akan tetapi sangat penting sebagai cikal bakal kesadaran bahwa sistem pendidikan dapat dijelajah dan dipahami melalui pengamatan langsung ke berbagai daerah negara. Nah, lalu pada fase yang kedua yaitu masa laporan resmi dan misi pendidikan. Nah, fase ini ditandai dengan munculnya laporan resmi yang dibuat oleh utusan pemerintah atau komisi resmi yang dikirim ke berbagai negara untuk meneliti dan mengamati sistem pendidikan secara lebih terencana. Nah, ada pun tokoh-tokoh seperti Horace Mann yaitu berasal dari Amerika Serikat, lalu Michael Salder dari Inggris, John Griscom berasal dari Amerika Serikat, dan Victor Cousin dari Prancis, yang mana beliau ini memainkan peran penting dengan menghasilkan laporan luas tentang struktur, kurikulum, dan praktik pendidikan di negara lain, yang kemudian menjadi bahan pertimbangan reformasi sistem pendidikan yang domestik. Nah, pada laporan tersebut mulai memperlihatkan ciri-ciri keilmuan seperti pengumpulan data, perbandingan, dan rekomendasi kebijakan, sehingga perbandingan pendidikan mulai bergerak dari sekedar kisah perjalanan menuju instrumen perbaikan sistem pendidikan nasional yang lebih terarah. Lalu masuk pada fase yang ketiga, yaitu pemantapan sebagai disiplin ilmu. Nah, pada fase ini ilmu perbandingan pendidikan mulai diperlakukan sebagai bidang studi yang berdiri sendiri dengan konsep, tujuan, dan metode yang jelas. Nah, pemikiran tokoh-tokoh seperti Nicholas Hans yang membantu memperkuat posisi perbandingan pendidikan sebagai disiplin yang berada di antara ilmu humaniora dan ilmu sosial, yang berfokus pada hubungan antara budaya, sejarah, dan kebijakan pendidikan. Nah, pada periode ini mulailah dirumuskan elemen-elemen dasar studi komparatif seperti pemilihan negara atau sistem, contoh analisis faktor-faktor sosial budaya, serta penyusunan laporan yang lebih akademik dan sistematis, sehingga studi perbandingan pendidikan semakin dekat dengan akademik dan ilmu pengetahuan yang ilmiah. Nah, masuk ke fase yang terakhir yaitu era modernisasi dan kuantitatif. Nah, pada fase ini muncullah pada pertengahan abad ke-20 ketika ilmu pengetahuan pendidikan dipengaruhi oleh pendidikan ilmu sosial modern dan gairah terhadap metode kuantitatif. Nah, studi komparatif mulai hanya berfokus pada modernisasi masyarakat dan modernisasi pendidikan, termasuk analisis efektivitas kebijakan, pengukuran capaian belajar peserta didik, dan perbandingan struktur organisasi lembaga pendidikan. Nah, lembaga-lembaga internasional seperti International Association
for the Evaluation of Education yang didirikan pada tahun 1951 yang memainkan peran penting dalam mendorong studi komparatif kuantitatif, misalnya TIMSS dan PISA, sehingga pendekatan ini semakin domain dan adanya dorongan terbentuknya standar internasional dalam menilai kualitas pendidikan. Lalu fase yang kelima yaitu perbandingan pendidikan global dan kontekstual. Nah, fase ini adalah fase yang terakhir yang menunjukkan bahwa pendekatan komparatif tidak lagi semata-mata untuk mengadopsi model terbaik dari negara lain, tetapi untuk memahami bagaimana konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya membentuk implementasi kebijakan pendidikan di berbagai tempat. Nah, globalisasi dan lembaga internasional seperti UNESCO dan CIES serta berbagai asosiasi regional yang memperkuat kerangka kerja komparatif yang lebih luas dan inklusif. Nah, di sisi lain, pendekatan modern juga menekankan kritik terhadap kecenderungan imperialisme kebijakan, bias budaya barat, dan pentingnya adaptasi lokal yang fleksibel, sehingga perbandingan pendidikan menjadi lebih kontekstual, reflektif, dan berorientasi pada pemahaman mendalam ketimbang sekedar meniru praktik negara lain. Nah, selanjutnya, mengapa sejarah perbandingan pendidikan ini sangat penting dalam konteks pendidikan modern? Nah, sejarah dalam perbandingan pendidikan itu memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan modern karena membantu kita untuk memahami bagaimana sistem pendidikan di berbagai negara itu terbentuk dan berkembang sesuai dengan kondisi sosial, budaya, politik, dan ekonomi masing-masingnya. Dari sini kita tidak hanya sekedar mengambil pelajaran, tetapi juga mengambil dari keberhasilan maupun kegagalan yang pernah terjadi. Nah, hal ini membuat lebih bijak dalam merancang sistem pendidikan, tidak asal meniru, tetapi menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakter masyarakatnya. Dengan begitu, pendidikan menjadi lebih relevan, efektif, dan mampu menjawab tantangan yang ada. Di era globalisasi, pentingnya sejarah perbandingan pendidikan semakin terasa karena dunia pendidikan kini saling terhubung dan berkembang sangat cepat, terutama dengan adanya kemajuan teknologi. Dengan mempelajari pengalaman negara lain dalam menghadapi isu seperti digitalisasi, pemerataan akses, pendidikan, dan pembentukan karakter siswa, kita dapat mengembangkan sistem yang lebih inovatif dan adaptif. Selain itu, kajian ini juga lebih cara berpikir yang terbuka dan kritis, sehingga kita tidak hanya mudah menganggap satu sistem itu sebagai yang paling benar. Justru perbedaan yang ada menjadi sumber pembelajaran untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik dan sesuai dengan perkembangan zaman. Lebih dari itu, sejarah perbandingan pendidikan juga membantu menjaga keseimbangan antara kemajuan dan identitas nasional. Dalam proses modernisasi, kita juga tetap bisa mempertahankan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tanpa harus kehilangan arah. Dengan memahami perjalanan pendidikan dari masa ke masa, kita juga dapat merancang kebijakan yang lebih terarah dan berorientasi jangka panjang. Pendidikan tidak lagi hanya berfokus pada hasil yang instan, tetapi pada pembentukan generasi yang siap menghadapi masa depan. Nah, oleh karena itu, kajian ini menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas, berkelanjutan, dan tetap berakar pada nilai-nilai yang dimiliki. Di video ini saya mau sedikit bercerita tentang sejarah pendidikan Islam di Indonesia. Jadi kalau kita bayangkan ke masa dulu, pendidikan Islam itu sudah ada sejak Islam pertama kali masuk ke Indonesia sekitar abad ke-13. Nah, waktu itu suasananya masih sederhana banget, di mana orang-orang itu belajar agama di masjid, di surau, bahkan langsung ke para ulama. Materi yang dipelajari itu juga masih dasar seperti membaca Al-Quran, belajar akidah, dan ibadah sehari-hari. Nah, seiring waktunya berjalan, ketika muncul kerajaan-kerajaan Islam seperti Samudra Pasai dan juga Demak, pendidikan itu mulai berkembang, di mana mulai ada pesantren sebagai tempat belajar yang lebih teratur, dan di pesantren itu, santri itu bukan cuma belajar saja, tetapi juga tempat tinggalnya. Jadi bukan hanya ilmunya yang didapat, tapi akhlaknya juga terbentuk. Lalu masuklah ke masa penjajahan Belanda, pendidikan Islam itu sempat mengalami tekanan, karena saat itu yang lebih diprioritaskan itu adalah pendidikan umum. Tapi walaupun begitu, pendidikan Islam tetap bertahan lewat pesantren dan juga madrasah.
Bahkan di masa ini muncul tokoh-tokoh penting seperti Ahmad Dahlan dan juga Hasyim Asy'ari. Nah, beliau itu mulai memperbarui sistem pendidikan dengan menggabungkan ilmu agama dan juga ilmu umum. Setelah Indonesia itu merdeka, pendidikan Islam mulai diakui oleh pemerintah, madrasah berkembang dan akhirnya menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional. Sampai sekarang ini, di masa modern, pendidikan Islam itu sudah semakin berkembang. Tidak hanya berfokus kepada agama, tapi juga sudah menggabungkan ilmu umum ini dengan teknologi. Bahkan sekarang banyak pesantren yang sudah mengajarkan bahasa asing dan juga komputer. Nah, kalau menurut saya pribadi, pendidikan Islam itu penting banget, apalagi di zaman sekarang ini, karena bukan cuma bikin kita paham ilmu, tapi juga membentuk karakter dan akhlak kita dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bisa kita lihat kalau pendidikan Islam di Indonesia itu berkembang dari yang sangat sederhana sampai jadi modern sampai sekarang ini. Tetap punya peran penting dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada video kali ini saya akan menyampaikan tentang sistem pendidikan Islam yang berkembang saat ini di Indonesia. Pendidikan Islam di Indonesia saat ini berkembang cukup pesat dan memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang berilmu serta berakhlak mulia. Sistem pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada ilmu agama tetapi juga memadukan ilmu pengetahuan umum dan teknologi. Lembaga pendidikan Islam di Indonesia terdiri dari pesantren, madrasah, sekolah terpadu hingga perguruan tinggi Islam. Pesantren mengajarkan ilmu agama secara mendalam, sedangkan madrasah menggabungkan pelajaran umum dan agama. Di era modern sekarang, pendidikan Islam juga semakin maju.